Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi ke-6 dalam mata kuliah pengolahan citra digital ini, kita akan membahas mengenai konvolusi citra dan noise. Di mana dalam pertemuan ini yang pertama kita bahas yaitu mengenai teori konvolusi, kemudian dilanjutkan dengan konvolusi pada fungsi dwimatra, dan yang terakhir merupakan image noise. Kita masuk pada pembahasan yang pertama yaitu teori konvolusi. Konvolusi citra merupakan salah satu proses filtering image. Dalam prosesnya dilakukan dengan menggunakan metrik yang biasanya disebut mask atau kernel. Mask atau kernel ini merupakan metrik yang berjalan sepanjang proses dan digunakan untuk menghitung nilai representasi lokal dari beberapa pixel pada image. Konvolusi dua buah fungsi f(x) dan g(x) didefinisikan seperti berikut. Hx sama dengan fx dikali gx, di mana nilainya dari rentang min tak terhingga sampai terhingga fa dikalikan g x min a dikali dA. Tanda bintang menyatakan operator konvolusi dan peubah atau variabel A adalah peubah bantu atau dummy variable. Untuk fungsi diskritnya, konvolusi didefinisikan seperti berikut. Hx sama dengan fx dikali gx sama dengan sigma A sama dengan min tak terhingga sampai tak terhingga fa dikali g x min a. Gx disebut kernel konvolusi atau kernel penapis atau filter. Kernel gx merupakan suatu jendela yang dioperasikan secara bergeser pada sinyal masukan fx. Oke, kita masuk pada pembahasan yang kedua yaitu konvolusi pada fungsi dwimatra atau dua dimensi. Untuk fungsi dengan dua peubah, fungsi dua dimensi atau dwimatra, operasi konvolusi didefinisikan seperti berikut. Untuk fungsi malarnya, h x, y sama dengan f x, y dikali g x, y, yaitu dari rentang nilai min tak terhingga sampai tak terhingga, kemudian f a, b dikali g x min a y min b dA dB. Fungsi diskritnya h x, y sama dengan f x, y dikali g x, y, yaitu dari rentang sigma a sama dengan min tak terhingga sampai tak terhingga, sigma b sama dengan min tak terhingga sampai tak terhingga, f a, b dikali g x min a y min b. Fungsi penapis g x, y disebut juga sebagai convolution filter, convolution mask, convolution kernel atau template. Dalam ranah diskrit kernel konvolusi dinyatakan dalam bentuk matriks. Setiap elemen matrik disebut koefisien konvolusi, di mana nilai f, i, j ini didapatkan dari a dikalikan p1 ditambah b dikalikan p2 ditambah c dikalikan p3 dan seterusnya hingga i dikali p9. Jadi dari ketetanggaan ini akan diproses untuk menghasilkan dalam nilai tengah pixel pada suatu image. Operasi konvolusi dilakukan dengan menggeser kernel konvolusi pixel per pixel. Hasil konvolusi disimpan dalam matriks yang baru. Semisal terdapat citra f x, y yang berukuran 5x5 dan sebuah kernel atau mask yang berukuran 3x3, masing-masing adalah seperti berikut. Ini merupakan citranya, di mana setiap pixel sudah memiliki nilai dengan rentang 2 sampai 7. Sedangkan masknya ini memiliki nilai 0, min 1, 0, min 1, 4,
-1, 0, -1, 0. Sebagai keterangannya, tanda titik menyatakan posisi 0,0 dari kernel. Artinya ini merupakan titik pusat. Ini akan diolah sesuai dengan lokasi dari image-nya. Operasi konvolusi antara citra f x, y dengan kernel g x, y dapat diilustrasikan seperti berikut. Oke, kita bisa lihat proses dari konvolusi masknya, di mana prosesnya yang pertama yaitu tempatkan kernel pada sudut kiri atas, kemudian hitung nilai piksel pada posisi 0,0 dari kernel. Di mana di sini nilainya adalah 0 dikali 4 ditambah -1 dikali 4 ditambah 0 dikali 3 dan seterusnya. Sehingga dihasilkan nilai yaitu 3. Proses ini didapatkan dari perhitungan antara posisi pikselnya dikalikan dengan diproses dengan maskingnya. Maka proses yang didapat adalah diubah dari nilai 6 pada posisi tengah kernel dihasilkan diubah menjadi nilai 3. Maka selanjutnya adalah kita hitung untuk posisi di sebelah sini, yaitu hitung kembali berdasarkan menggeser kernelnya. Maka didapatkan nilainya adalah 0. Yang selanjutnya adalah dilakukan pergeseran kembali untuk maskingnya, sehingga dari nilai 5 akan diubah menjadi 2. Setelah ini selesai, maka kita melanjutkan di posisi bawahnya seperti berikut. Hasil akhir yang didapatkan adalah nilainya 302, 026, 602. Hasil ini tentu saja berbeda dari yang sebelumnya, di mana nilainya adalah 655, 666, 755. Akan tetapi masalah timbul bila piksel yang dikonvolusi adalah piksel pinggir atau border, karena beberapa koefisien konvolusi tidak dapat diposisikan pada piksel-piksel citra atau efek menggantung seperti contoh di bawah. Dapat kita lihat ketika posisi terletak di pinggir, maka kita tidak mengetahui ini bagaimana untuk memproses perhitungannya, karena posisi koordinatnya melebihi dari posisi image-nya. Maka solusi untuk masalah di atas adalah piksel-piksel pinggir diabaikan, tidak dikonvolusi. Solusi ini banyak sekali dipakai dalam pustaka fungsi-fungsi pengolahan citra. Dengan cara ini maka piksel-piksel pinggir nilainya tetap sama seperti citra asal. Yang berikutnya, duplikasi elemen citra. Misalkan elemen kolom pertama disalin ke kolom M+1. Begitu pula sebaliknya. Lalu konvolusi dapat dilakukan terhadap piksel-piksel pinggir tersebut. Atau yang ketiga, elemen yang ditandai dengan tanda tanya diasumsikan bernilai 0 atau konstanta yang lain, sehingga konvolusi piksel-piksel pinggir dapat dilakukan. 8 buah piksel yang bertetangga dengan piksel I, J disebut pula sebagai ketetanggaan piksel. Konvolusi berguna pada proses pengolahan citra seperti perbaikan kualitas citra, penghilangan draw atau noise, penghilangan erosi, penghalusan atau pelembutan citra, deteksi tepi, penajaman tepi, dan sebagainya. Untuk materi yang selanjutnya yang akan kita bahas yaitu image noise. Noise atau draw adalah penyebab utama penurunan kualitas citra atau degradasi, sehingga sangat mengganggu apabila suatu foto ingin dicetak atau disimpan. Seperti beberapa aplikasi medis, citra hasil pemindaian MRI, CT scan maupun USG juga dapat terkena noise. Maka dari itu, perlu dilakukan preproses untuk memperbaiki kualitas citra agar deteksi selanjutnya bisa lebih tepat atau presisi. Maka contoh-contoh gambar berikut ini merupakan
sebuah image yang memiliki noise atau gangguan. 3 tipe noise yang harus kita ketahui, yaitu yang pertama yaitu impulse noise. Noise yang berbentuk sinyal impuls acak dan terdistribusi secara acak pula pada suatu citra digital. Yang kedua yaitu addictive noise. Sinyal-sinyal dengan magnitudo acak yang terdistribusi secara gauss pada suatu citra digital. Yang terakhir yaitu multiplicative noise, yaitu suatu multiplikasi atau konvolusi dari beberapa noise dengan magnitude, distribusi, dan intensitas yang berbeda. Kemudian dilihat dari bentuk dan karakter noise-nya, ini terbagi lagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama salt and pepper, disebut juga dengan draw impulse, salt noise atau draw binary, dengan ciri berupa titik-titik piksel hitam ataupun putih yang tersebar pada citra. Yang berikutnya yaitu speckle, dapat disebut juga dengan draw multiplikatif. Draw speckle sering dijumpai pada aplikasi radar. Yang ketiga yaitu Gaussian, merupakan bentuk ideal dari draw putih. Draw Gaussian dikatakan draw putih karena mempunyai distribusi normal. Dan yang terakhir yaitu periodik. Sifatnya periodik, tetapi bukan acak, yang menghasilkan draw periodik. Citra yang terkorupsi oleh draw periodik secara visual tampak terdapat garis-garis pada citra. Berikut ini merupakan contoh dari bentuk dan karakteristik pada noise image. Oke, sekian untuk materi ke-6 dari mata kuliah pengolahan citra ini. Untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya.